Halo brother and sister. Video kali ini gue mau bagi-bagi tips pencegahan dan pengobatan narkoba. Welcome to our channel. This channel contains about music, drugs education, HIV/AIDS education, vlog. Please subscribe, like, share, and comment your suggestions. Thank you. Enjoy watching. Sebelum pengobatan berarti pencegahan dulu ya. Kalau buat pencegahan sebenarnya simple, tapi gue mau jelasin dulu. Metode ini gue dapat dari pengalaman empirik gue pribadi, jadi gue tidak membahas memakai metode yang lain-lain ya. Jadi yang gue alami saja ini, dan gue berhasil keluar dari cengkraman narkoba, dari kecanduan. Oke, untuk pencegahannya yang belum memakai narkoba sebenarnya simple. Pertama, lo mesti tahu, mesti mengenal narkoba hanya dari bahayanya saja. Itu satu tuh poin pertama. Lo mesti tanemin sugesti bahwa narkoba itu penyalahgunaannya berbahaya. Bahayanya pun ada dua. Pertama, berbahaya terhadap diri kita. Sakit pun ada dua, sakit raga dan sakit jiwa. Nah itu mesti diingat tuh, tanemin sugesti bahwa narkoba adalah something dangerous, berbahaya terhadap jiwa kita, membuat kita sakit, berbahaya terhadap raga kita, membuat raga kita sakit, atau biasa disebut dalam pergaulan orang-orang pecandu sakau. Sakaunya ada dua ya, jiwa dan raga. Itu bahaya narkoba yang dampaknya terhadap diri kita. Poin kedua, berbahaya kita kalau akhirnya penyalahgunaan narkoba yang kita lakukan adalah melanggar hukum. Jadi lu siap-siap buat dibui. Pasalnya udah jelas tuh, pasal hukumnya. Nanti aparatur hukum yang bertindak terhadap penyalahgunaan narkoba yang lu lakukan. Nah, just as simple, hanya dua itu buat kita tips pencegahan narkoba. Pertama, kenali bahayanya. Kedua, lu mesti paham bahwa narkoba adalah racun dunia. Tanemin tuh sugesti tuh. Sugestinya udah tanemin aja di dalam pikiran kita, mindset kita. Jangan coba-coba untuk menggunakan narkoba. Jadi hanya dua poin ya kalau buat pencegahan. Gua ulang. Pertama adalah kenali bahayanya. Bahayanya ada dua, secara bikin sakit jiwa dan raga, dan lu siap-siap berurusan dengan pelanggaran hukum, lu dibui. Poin kedua, jangan coba-coba untuk menyentuh narkoba. Makanya gue punya satu jargon, narkoba
dipegang aja jangan, apalagi dipakai. Itu just as simple. Dan sekali lagi gue tekenin, ini berdasarkan pengalaman empirik pribadi gue. Gue tidak membahas metode yang gue nggak ketahui ya. Buat pencegahannya cukup simple, hanya 2 poin itu. Sekarang untuk yang kadung terlanjur menjadi pecandu, nah, gue juga punya tips bagaimana keluar dari kecanduan. Dan itu pun berdasarkan pengalaman empirik gue tidak memakai metode yang tidak gue ketahui. Jadi narkoba ini ketika berbicara drugs is dangerous. Berbeda lagi ketika memang obat-obatan yang disarankan oleh dokter, itu bukan drugs, itu medical medicine yang memang atas saran dokter untuk pengobatan penyakit tertentu. Tapi kita berbicara drugs yang dikonsumsi dengan penyalahgunaan itu pasti mengandung tingkat adiksi yang cukup tinggi, yang akhirnya membuat kehidupan kita kacau balau. Dan kita memang mesti tahu ya cara keluar dari kecanduan. It's okay. Poin pertama, cara keluar dari kecanduan narkoba, lu sudah mulai harus memiliki niat yang kuat dan utuh ya, niat lu ya, dari nurani yang paling dalam hati lu pengen sembuh. Kenapa? Niat yang kuat dan tekad yang bulat adalah modal utama. Gue sendiri pernah merasakan ketika niat gue ingin sembuh tetapi masih setengah-setengah, akhirnya dalam beberapa saat gue mengkonsumsi lagi drugs. Jadi dalam hal ini, poin pertama, harus memiliki niat yang ekstra buat keluar dan sembuh dari kecanduan drugs. Itu poin pertama. Poin kedua adalah lu harus sudah mulai mensugestikan dalam diri lu, merubah segala mindset, merubah segala bentuk pola pikir, dan lu mengafirmasi hal-hal yang kebiasaan buruk menjadi hal-hal yang berenergi positif. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, lu biasakan polanya sudah seperti kita membuat satu action yang bermanfaat buat diri lu sendiri minimal. Sayangi diri lu, dan di situ lu percaya diri bahwa lu punya potensi, apapun itu, sekecil apapun potensinya, itulah diri lu yang harus lu gali. Dan otomatis itu akan membuat konsistensi waktu lu tercurah ke dalam hal-hal yang positif. Itu poin kedua. Poin ketiganya, hapus semua nomor, semua kontak dalam media apapun terhadap kawan-kawan lu yang masih menggunakan, apalagi itu bandar. Kecuali memang tadi niat lu sudah benar-benar tangguh dan sugesti lu sudah tidak bakal lagi tergeser oleh rayuan-rayuan, itu lu bisa ada alternatif untuk tetap menjalin dengan para pengguna ataupun pemakai. Tapi itu bukan sebuah pilihan yang bagus. Tetap pilihan yang bagus adalah putus semua kontak dan hubungan terhadap para pengguna, apalagi bandar. Poin ketiga tuh. Poin keempat adalah, ini poin terakhir nih gua rasa, mulai kreasikan dan afirmasi diri lu dengan tadi yang potensi yang lu punya menjadi hal-hal yang wujud nyata. Gue yakin semua manusia di bumi ini, di dunia ini, dibekali potensi apapun itu. Hanya saja faktornya adalah malas. Nah, lu mesti bisa membunuh rasa malas sehingga lu memiliki sebuah action yang berbentuk kreativitas, yang disitulah
wujud nyatanya akan terlihat. Misalkan potensi lu membuat lirik lagu, membuat lantunan-lantunan puisi, membuat lukisan ataupun apapun, silahkan lu itu wujudkan dari hari ke hari, dan itu akan menjadi terapi yang luar biasa bagi para pecandu untuk keluar dari dunia narkoba. Oke ya, semuanya just a simple. Sekali lagi gue ulangin, ini pengalaman empirik gue 2008 total keluar dari drugs, dari lingkaran candu narkoba, dan gue tuangin. Semoga pengalaman gue itu bisa berfaedah buat kawan-kawan, buat brother and sister, dari pencegahan sampai ke pengobatan. Semuanya anggaplah itu masa lalu yang buruk yang pada akhirnya kita bisa mengubahnya sekarang menjadi sesuatu yang berfaedah buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat nusa bangsa. Jangan lupa juga lu selama proses penyembuhan banyaklah membuka komunikasi bersama orang-orang terdekat lu di rumah, sama nyokap bokap lu. Kalau yang udah punya pasangan ya sama istri ataupun suami lu, pokoknya sama orang-orang terdekat lu harus berdiskusi dan berdialog bahwa lu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk lu menjadi sesuatu yang bentuknya berfaedah. Oke, mudah-mudahan ini sedikit pengalaman gua yang sekuprit ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan ya. Jadi buat kedepannya generasi milenial bisa lebih bagus, bisa lebih mewarnai hidupnya tanpa harus menggunakan drugs. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nanti gue akan bikin sebuah metode olahraga dan pola makan yang akan mendukung terhadap proses percepatan penyembuhan kecanduan drugs. Di konten berikutnya ya, gue akan buat, dan gue namai metodenya Dajjal, diet ala anak jalanan. Oke, salam sehat selalu, bugar, dan come on, kita berikan sesuatu yang berarti buat generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.